Jadi lihatlah diri kawan-kawan itu dalam orientasi untuk menyiapkan kapasitas, kompetensi, karakter ya, untuk mampu siap mengemban kepemimpinan di level apapun itu. Nah, kalau bicara soal Indonesia ke depan, saya melihat ada 3 hal yang perlu kita perhatikan soal Indonesia masa depan. Satu, bagaimana menyiapkan kepemimpinan di semua level. Jadi lihatlah diri kawan-kawan itu dalam orientasi untuk menyiapkan kapasitas, kompetensi, karakter ya, untuk mampu siap mengemban kepemimpinan di level apapun itu. Di kampus organisasi kita, di perusahaan yang kita pimpin, di startup yang kita bangun ya, bahkan di level komunitas kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, kita butuh kapasitas kepemimpinan yang kuat, yang tangguh, yang mampu membuat orang-orang yang enggan patuh menjadi patuh kepada kita, yang mampu menjadikan kepemimpinan kita itu melampaui batas-batas ideologi, sehingga mampu memastikan kepemimpinan kita memberikan dampak yang luas dan bisa diberikan rasakan manfaatnya. Kedua, yang kita butuhkan adalah meritokrasi. Banyak orang bilang mungkin wajar negara kita belum tumbuh karena baru 75 tahun merdeka. Ada negara yang sudah 100 tahun dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat Singapura. Singapura lepas dari Malaysia, Federasi Malaysia, tahun 1965. Singapura lepas. Saat itu, Lee Kuan Yew menangis di televisi bahkan. Beliau mengatakan, seluruh kehidupan saya, seluruh kehidupan dewasa saya. Lalu dia menangis, tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Karena apa? Dia dan Partai Aksi Rakyat yang dipimpinnya yakin bahwa Singapura harus bergabung dengan Federasi Malaysia. Bagaimana tidak? Dia harus memimpin negara baru, miskin sumber daya, sulit air bersih, tidak ada bahan bakar di sana, sangat minim sekali. Lalu banyak warganya itu tidak bisa membaca, tinggal di daerah kumuh, sakit malaria sangat besar seperti itu. Tapi bayangkan, dalam waktu 55 tahun, Singapura berubah. Kalau kita buka indikator-indikator internasional, Human Development Index, Global Innovation Index, Global Competitive Index, dan berbagai indikator, meletakkan Singapura di urutan atas, yang sangat memberikan perubahan besar dalam 55 tahun. Apa penyebabnya? Saya yakin dan saya simpulkan dari banyak apa yang saya baca, meritokrasi jawabannya. Michael Young menulis ini dalam bukunya, The Rise of Meritocracy. Apa sih meritokrasi itu? Jadi, it start with the same opportunities. Jadi sistem yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. Itu yang kita butuhkan. Bagaimana bayangkan ketika sebuah negara, kebijakan itu diambil oleh orang-orang terbaik di negaranya. Sehingga apa yang diakibat? Kualitas kebijakan bisa menjadi lebih baik. Pengambilan keputusan didasarkan oleh data, informasi, pengetahuan menghasilkan sebuah wisdom. Karena dia punya kapasitas di situ. Sehingga saya yakin hal kedua yang kita butuhkan adalah meritokrasi untuk memberikan kesempatan pada the best and the brightest sons and daughters of Indonesia untuk bisa memimpin di tempat yang terbaik yang mereka bisa. Dan yang ketiga saya pikir adalah persatuan kita semua ya. Saya ingat saya diundang rumah Eyang Habibie dan banyak sekali nilai yang beliau tanamkan kepada saya waktu itu. Tapi saya ingin sampaikan bahwa persatuan kita itu menjadi hal yang penting gitu. Selain kita yang mencintai Indonesia, di sana ada orang lain yang mungkin berbeda pemikiran dengan kita itu juga mencintai Indonesia. Selain kita yang bekerja untuk Indonesia, di luar sana ada orang lain yang juga bekerja untuk Indonesia. Dengan paradigma demikian, kita akan melihat bahwa kolaborasi yang bisa kita hadirkan itu mampu memberikan kontribusi yang optimal.